yang tidak ada garamnya. Oh, nggak ada rasa. Tidak ada rasa. Karena jarimu adalah harimau. Wah, mantul sekali nih. Halo teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Mapura untuk Anda bersama saya Wahidah Anissa. Nah teman-teman, kita saat ini udah kedatangan nih dua narasumber hebat kita dari tim UKI, Unit Kepatuhan Internal KPPN Mapura, yang akan membahas terkait pentingnya bijak bermedia sosial bagi pegawai Kementerian Keuangan. Nah, sudah ada dua narasumber, tak afdol ya rasanya kalau kita tidak berkenalan atau tidak saya kenalkan. Nah, ini ada Bu Tuti, Bu Wahyuni Ekawati. Boleh dadah-dadah Ibu? Oke. Nah, Bu Tuti ini adalah ketua tim UKI ya, atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal di KPPN Mapura. Terus ada Kak Emil. Dadah-dadah dulu Kak. Nah, Kak Emil ini pelaksananya Bu Tuti di bagian Kepatuhan Internal. Oke, udah kenal nih. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial bagi pegawai Kementerian Keuangan. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya Bu ya, ya Kak ya. Nah, yang pertama nih, bagaimana sih Bu dan juga Kak Emil peran media sosial bagi masyarakat ataupun kehidupan bermasyarakat di era modern ini? Mungkin dari Bu Tuti terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Waida. Seperti diketahui bahwa hampir saat ini ada semua mempunyai media sosial ya. Dan itu hampir seluruh penduduk di Indonesia kita bermedia sosial. Dan mungkin juga dalam sehari-hari kita itu berhubungan atau untuk berinteraksi itu memakai media sosial. Dan itu juga data dari Ijen disebutkan bahwa jumlah pengguna media sosial melebihi setengah dari penduduk Indonesia. Dan mungkin dalam sehari-hari kita itu hampir lebih dari 3 jam memakai media sosial. Jadi media sosial itu seperti suatu kebutuhan. Kalau kita itu tidak ada media sosial, sepertinya rasanya apa ya? Yang kurang. Ada yang kurang gitu. Benar. Jadi seperti sayur yang tidak ada garamnya. Gitu. Nggak ada rasa. Tidak ada rasa. Seperti itu Mbak Waida menurut saya. Jadi itu menurut Bu Tuti ya teman-teman. Sekarang dari Kak Emil yang anak milenial nih, ada tambahan Kak? Oke, makasih Kak Wawa. Nah, kalau menurut aku kayaknya kalau di zaman sekarang ini hampir seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu pasti punya media sosial. Entah itu Instagram, Twitter, Facebook, maupun bisa jadi ketiga-tiganya mereka punya. Nah, media sosial itu sangat dekat sekali dengan kita untuk di saat ini, dan saya itu melihat media sosial itu seperti logam yang dimana dia itu memiliki dua sisi. Dua sisi itu memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Tentu pasti juga ada dampak positifnya, seperti mungkin kalau di zaman media sosial sekarang ini, kalau kita mau berhubungan dengan teman yang jauh, nggak perlu repot-repot menemui mereka di sana, cukup dengan media sosial kita udah bisa berinteraksi ya. Kemudian kalau di kedinasan mungkin media sosial itu sendiri bisa digunakan sebagai media untuk employee advocacy, dimana kita sering ya Mbak Wawa mendapatkan amanah untuk like atau reposting atau restory terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Keuangan. Sungguh itu merupakan kalau saya menilainya itu terobosan yang sangat menarik, di mana sekarang ini seluruh generasi, baik itu generasi Z, Y maupun milenial sekalipun pasti sangat dekat dengan media sosial dengan yang dibicarakan Bu Tuti tadi. Setiap hari pasti memegang media sosial. Nah, jadi itu sudah seperti suatu kebutuhan ya. Benar sekali Bu. Nah, selain itu juga dampak positifnya kalau untuk diri sendiri mungkin itu sebagai pengembangan diri, dimana mungkin kalau di kenyataan gitu anaknya pendiam, tapi ternyata di media sosial dia bisa menemukan dirinya aktif, dia bisa nge-vlog atau dia bisa membuat konten-konten yang menarik, dimana itu meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Nah, mungkin itu kalau di sisi positifnya. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak, pasti juga ada sisi negatif yang akan ditimbulkan dari
media sosial itu sendiri. Contohnya ketika kita nih berdekatan, mungkin kalau dulu nggak ada media sosial pasti kita akan ngobrol. Nah, begitu ada media sosial, rasanya jauh ya Mbak. Jadi dekat tetapi jauh, yang jauh jadi dekat. Itu kan baiknya Mbak Weda ya. Sendiri, main Instagram sendiri seperti itu. Mungkin itu salah satu dampak dari negatifnya. Iya, mungkin selain itu mungkin juga menyerang kesehatan mental juga ya. Dimana biasanya kita lihatnya ya udah apa yang kita lihat aja yang ada di keseharian kita. Nah ini kita jadi lihat pencapaian orang lain, dimana itu ya mungkin sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata dan di dunia sosial mungkin berbeda. Cuma kita melihatnya, oh kok dia udah gini ya, kok dia gini. Jadi yang itu mengurangi kayak mungkin rasa percaya diri kita, atau kita jadi cemas, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren nih bahasa FOMO ya. Nah, itu kayak apa tuh kayak Mel? Fear of missing out. Oh iya. Udah ya ikutan dengan orang lain. Jadi betul. Lihat nih, kalau dia gini, aku harus seperti ini. Padahal belum tentu ya kita mampu seperti itu. Padahal juga belum tentu kita butuh, belum tentu kita harus melakukan itu. Seperti itu sih Mbak Ola. Jadi kalau kita tidak menerapkannya dengan bijak, nah pasti akan banyak dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari media sosial itu sendiri. Iya, bagus banget ya teman-teman ya tanggapan nih dari kedua narasumber kita. Bahkan nih Kak, aku pernah ada temanku, dia itu belum bisa tidur kalau belum lihat story Instagram atau yang lain. Pokoknya lihat berita di HP-nya. Rasanya nggak diupdate ya, kita nggak update gitu ya Mbak ya. Nggak ngikutin gitu ya tren, nggak tahu apa sih trennya sekarang. Nah, iya, harus menambah info setiap hari, tapi itu pakai sosial media. Itu sebenarnya bagus, tetapi harus dipilah-pilah lagi gitu ya Kak ya. Kita harus bijak menggunakannya. Oke, itu tadi teman-teman pertanyaan pertama. Nah, kita lanjut nih kedua narasumber kita untuk pertanyaan keduanya nih. Nah, dari Bu Tutik sendiri Bu sebagai kepala seksi untuk pegawai di Kementerian Keuangan nih Bu, adakah peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan oleh seluruh pegawai untuk selalu bijak dalam bermedia sosial? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Weda. Seperti diketahui sebagai SN, kita pasti punya kode etik dan kode perilaku. Ya. Itu dalam berinteraksi ataupun berkegiatan sehari-hari di kantor. Nah, demikian juga di dalam hal kita bermedia sosial. Itu ada aturannya atau ada pakemnya gitu ya. Nah, aturannya ada 3 Mbak Wida, Mbak Emil, yaitu berkaitan dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian yang kedua yaitu PMK 190 tahun 2018 tentang kode etik dan kode perilaku PNS di Kementerian Keuangan. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan medsos tadi Mbak Emil, Mbak Wida, yaitu SE nomor 16 tahun 2018 tentang panduan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai Kemenku. Nah, peraturan itu dibuat tujuannya adalah untuk memperkuat identitas Kementerian Keuangan. Kita kan punya identitas ya. Nah, itu harus diperkuat dan digunakan dengan adanya peraturan tersebut. Kemudian yang kedua untuk menjaga citra. Kita harus menjaga citra itu ya di Kementerian Keuangan. Dan yang kedua untuk yang ketiga betul. Jadi grogi nih Mbak. Yang ketiga agar kita bijak dalam menggunakan medsos dan juga kita bisa mitigasi bagaimana menghadapi dalam hal pelaksanaan atau penggunaan medsos tersebut. Nah, bentuk-bentuk aktivitas itu seperti diketahui dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Emil, kita bisa nge-like, share, nah hal-hal seperti itulah. Makanya kita ada aturan berkaitan dengan pemakaian medsos tersebut. Nah teman-teman, itu tadi ya kita udah belajar peraturannya ya Bu ya. Ada PMK, PP, kemudian KMK, ada KMK dan juga SE. Nanti teman-teman kalau misalnya ada waktu longgar bisa nih dibaca-baca biar kita tidak melanggar gitu. Nah sekarang nih nggak afdol kali ya rasanya kalau kita tuh nggak belajar praktikalnya gitu. Praktikalnya dalam kehidupan tuh gimana? Mungkin dari Kak Emil nih, apa aja sih Kak yang diperbolehkan dan juga nggak diperbolehkan ketika pegawai Kementerian Keuangan itu bermedsos gitu? Oke, makasih Mbak Kak Wawa. Nah mungkin yang diperbolehkan atau yang harus kita lakukan tentunya ketika
bermedia sosial kita juga harus memberikan dukungan pada unit kita sendiri ya, bahwa maksudnya kita harus like, komen, kemudian story atau mendukung konten-konten yang ada di unit eselon 1 kita maupun di Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga harus menginput tanggapan atau komentar yang positif di unggahan yang ada di unit eselon 1 ataupun di Kementerian Keuangan sendiri. Nah, selanjutnya kita juga harus menjunjung norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita juga harus memilah dan memilih mana konten-konten yang itu dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan double asumsi ya dari masyarakat sendiri, takutnya nanti menyebabkan kecemburuan sosial atau yang hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Betul. Nah, kemudian kalau mungkin hal-hal yang dilarang sebenarnya juga kita sendiri mungkin sudah sangat familiar ya Mbak Owa. Yang pertama mungkin kita juga tidak boleh untuk melakukan upload konten yang bersifat diskriminasi terhadap SARA, kemudian keberpihakan politik ya, seperti yang kita tahu di tahun 2024 ini kan tahun-tahun politik nih. Jadi kita harus hati-hati banget dalam melakukan aktivitas di media sosial ya, jangan sampai kita memperlihatkan keterlibatan politik kita, keberpihakan politik kita, karena harus netral. Netralitas ASN harus kita junjung tinggi. Kemudian jangan juga sembarangan mengetik atau memposting hal-hal yang berbau pornografi atau yang konten-konten sensitif lainnya, karena di mana di media sosial itu kan jejaknya tidak bisa dihapus ya Mbak Owa, ya. Jejak digital itu sangat jahat banget kalau kata orang-orang. Karena meskipun kita udah hapus nih, pasti nanti bisa dikembalikan lagi oleh orang-orang yang expert di dalamnya. Dan itu pasti akan mencederai dari diri kita sendiri maupun organisasi kita, seperti itu. Oke, sangat lengkap ya teman-teman ya terkait do and don'ts-nya yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan pamungkas nih dari Bu Tuti dan juga Kak Emil, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman rekan-rekan di Kementerian Keuangan? Mungkin dari Kak Emil dulu ya Kak ya? Oke. Kalau dari saya mungkin ya, kalau di dalam interaksi di media sosial ini pasti kita membutuhkan sikap yang bijak dari diri kita sendiri. Dimana tadi kan ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial itu sendiri. Nah, yang bisa mengendalikan ya kita sendiri. Kalau bisa sih kita mengambil positif-positifnya aja ya Mbak Owa. Jangan sampai yang negatif tadi itu mempengaruhi diri kita, baik itu dari diri sendiri maupun memberikan citra yang negatif untuk organisasi. Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, jejak media sosial itu jahat banget, nggak akan bisa terhapus. Jadi hati-hati dengan ketikanmu, dengan ucapanmu di media sosial, karena jarimu adalah harimau. Wah, mantul sekali nih. Ada jarimu harimau. Mungkin kalau dulu itu mulutmu harimau ya teman-teman ya. Kalau sekarang iya betul, jarimu harimau. Jadi harus dijaga nih jari dan juga alat komunikasi kita. Kemudian dari Bu Tuti nih sebagai ketua UKI kita, ada pesan-pesan Bu kepada pegawai maupun rekan-rekan di Kementerian Keuangan ketika bermedsos? Silakan. Ya, Mbak Weda, kalau dari sisi UKI, hal yang harus diperkuat adalah penguatan di 3 lini. Lini dalam hal pengawasan. Seperti diketahui ada 3 lini, yaitu yang lini pertama itu dari manajemen. Nah, manajemen kalau dari kami ya tentu saja dari pegawai, dari staf, dari PNPN, baik itu PNPN, staf, kemudian dari pejabat pengawasnya dan juga administrator atau kepala kantor. Itu dari lini pertama. Kemudian dari lini kedua yaitu dari kami, dari UKI, karena kita di KPPN Amapura adalah UKI 3, UKI P. Nah, kalau di atasnya adalah UKI 2 atau Kanwil, dan yang ketiga adalah dari eselon 1 adalah UKI 1. Dan kemudian dari lini yang ketiga, lini ketiga itu dari Ijen. Nah, itu harus diperkuat. Kenapa harus diperkuat? Jadi biar kita dalam melaksanakan bijak dalam melaksanakan medsos itu ada pengawasan. Tentu saja kita juga harus meningkatkan rasa awareness dari kita sendiri, dari kita yang mempunyai media sosial dalam melakukan bermedia sosial dan harus melaksanakan dengan secara bijak. Karena apa yang kita laksanakan di dalam
di medsos itu akan berdampak dalam hal citra organisasi kita. Kalau kita melakukan medsos tadi tidak bijak dan berdampak negatif atau istilahnya tadi citra organisasi kita negatif, nah itu akan berdampak panjang dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Emil tadi bahwa jejak di medsos itu tidak akan terhapus. Nah dan jadi loyalitas juga. Nah dan loyalitas itu akan dipertanyakan karena berarti kita tidak loyal terhadap organisasi kita karena akan berdampak dari negatif terhadap citra organisasi kita. Itu yang harus kita selalu pikirkan atau sebelum melaksanakan di medsos atau istilahnya tadi bijak dalam hal bermedsos. Itu Mbak Wahidah. Oke, itu tadi tanggapan dari Bu Tuti dan juga pesan dari Kak Emil untuk teman-teman 154 semuanya. Nah, sedikit aku tarik kesimpulan ya Kak ya Bu ya. Bahwasanya teman-teman 154 jangan lupa untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial, dalam berinteraksi. Kemudian tadi seperti yang dikatakan Kak Emil bahwa ketikanmu atau jarimu adalah harimaumu, maka harus berhati-hati sekali dan juga tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan juga ketentuan yang berlaku gitu. Oke, teman 154, sudah banyak ya ilmu yang sudah di-sharing oleh kedua narasumber kita dan sudah kita terima. Cukup sekian tema podcast kali ini, dan apabila ada kesalahan baik itu ucapan maupun perilaku, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa apa teman-teman? Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian semuanya terkait video ini. Dan see you in the next video.